teman-teman semua, kembali lagi dengan aku, Pauline Wahyuni. Jadi di video ini aku akan membahas tentang topik keputihan. Tepatnya aku akan fokuskan tentang cara mencegah dan mengobati keputihan agar tidak berulang lagi. Tentunya aku pernah mengalami yang namanya keputihan dan aku yakin banget semua wanita pasti pernah mengalami keputihan. Jadi di sini aku akan bahas lebih dalam lagi tentang keputihan ini. Pertama, aku akan bahas dulu nih, apa sih sebenarnya keputihan itu? Karena ternyata masih banyak banget yang bingung. Jadi keputihan adalah kondisi ketika cairan atau lendir keluar dari area misfi atau organ kewanitaan kita. Di sini aku akan sebut organ kewanitaan dengan istilah misfi agar terdengar lebih sopan lagi di dalam video ini. Jadi memang keputihan ini adalah cara alami dari tubuh kita untuk menjaga kelembapan dan kebersihan dari organ kewanitaan kita. Karena memang ketika seorang wanita mengalami yang namanya keputihan, cairan yang dihasilkan oleh kelenjar V dan juga leher rahim itu akan membawa sel mati dan juga bakteri sehingga organ kewanitaan kita itu terhindar dari infeksi. Makanya itulah fungsi dari si keputihan ini terjadi pada wanita. Nah, sekarang kita bahas ya, keputihan itu normal nggak sih? Karena ternyata keputihan itu sangat normal terjadi pada wanita yang mengalami menstruasi atau haid, terutama pada ibu hamil. Ternyata ibu hamil itu lebih sering loh mengalami keputihannya, walaupun dia tidak menstruasi atau haid, karena memang adanya perubahan hormon ini, makanya membuat ibu hamil itu lebih sering mengalami yang namanya keputihan. Nah, untuk keputihan sendiri akan berkurang seiring berjalannya waktu ketika kita sudah memasuki masa menopause. Ternyata guys, keputihan ini juga dibagi menjadi dua golongan, yaitu keputihan yang normal dan keputihan yang tidak normal. Kalau keputihan yang normal itu, ciri-cirinya adalah keputihan yang tidak berwarna atau warnanya itu putih bening gitu guys. Lalu juga tidak berbau atau tidak mengeluarkan bau yang menyengat. Biasanya keputihan yang normal itu memang meninggalkan bercak kekuningan di celana dalam kita. Dan untuk tekstur dari si keputihan ini bisa berubah tergantung dengan siklus dari menstruasi kita. Lalu ciri-ciri dari keputihan yang tidak normal itu biasanya cairan keputihannya itu berubah warna, bau, dan juga tekstur dari biasanya. Lalu cairan keputihannya itu keluarnya jumlahnya lebih banyak dari biasanya, bahkan keluar darah setelah berhubungan seksual atau di luar jadwal dari haid atau menstruasi kita. Dan ternyata keputihan yang tidak normal ini juga disertai dengan gejala seperti rasa gatal pada area kewanitaan, lalu juga ada rasa terbakar di area kewanitaan kita, dan juga ada rasa nyeri di panggul atau ketika kita sedang buang air kecil. Nah, untuk keputihan yang tidak normal itu sangat banyak penyebabnya, tapi yang pasti penyebab utamanya itu biasanya didasarkan oleh infeksi jamur, bakteri, parasit, penyakit kelamin, atau bahkan kanker rahim. Tapi untuk kanker rahim biasanya akan disuruh oleh dokter, akan disarankan oleh dokter untuk diangkat rahimnya. Tapi di sini untuk yang disebabkan oleh kanker rahim dan juga disebabkan oleh penyakit kelamin yang sudah sangat berat, itu aku sangat sarankan untuk langsung ke dokter konsultasi agar diobati atau diberikan saran yang lebih baik. Di sini aku akan lebih menyarankan tentang cara mencegah sekaligus mengobati keputihan yang disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, parasit, dan juga penyakit kelamin yang sifatnya sangat ringan agar tidak berulang lagi. Tentunya langkah utama untuk mencegah dan mengobati keputihan adalah dengan menjaga kebersihan di area kewanitaan kita agar terhindar dari infeksi. Jadi cara yang kita bisa lakukan adalah yang pertama, kita harus secara rutin dan rajin membersihkan area misfi kita dengan air setelah kita buang air kecil atau buang air besar. Ini tujuannya agar area misfi kita itu bersih dan terhindar dari bakteri. Lalu yang terpenting adalah setelah kita membersihkan area misfi kita, jangan lupa untuk mengeringkan area misfi kita. Karena memang penting banget untuk mengeringkannya dengan cara kita pakai tisu yang kering atau mungkin kita pakai handuk yang kering dan bersih. Lalu kita lap aja area misfi kita pelan-pelan. Ini sangat penting banget, jangan sampai area misfi kita basah. Karena kalau basah itu kan lembab ya guys. Nah, kalau lembab ini akan mengundang menjadi sarang bakteri. Makanya kita harus tetap mengeringkannya.
Cara selanjutnya adalah hindari untuk membersihkan area kewanitaan kita dengan menggunakan semprotan air. Terutama semprotan air yang kenceng ya. Karena kan zaman sekarang semua WC pasti ada namanya semprotan air. Ternyata semprotan air ini bisa menghilangkan bakteri baik di organ kewanitaan kita. Jadi memang di organ kewanitaan kita itu ada bakteri baik yang tugasnya untuk melindungi organ kewanitaan kita agar nggak kemasukan bakteri jahat. Jadinya kita harus berusaha agar si bakteri baik ini jangan sampai pergi dari organ kewanitaan kita gitu. Jadi makanya jangan pakai semprotan air karena ternyata bisa menghilangkan bakteri baik itu. Makanya kalau kita lagi bersihin, kita bilas area kewanitaan kita bisa pakai air gayung karena air gayung itu bisa bersihin bagian luarnya tapi nggak terlalu keras sampai bagian dalam gitu loh guys. Jadi masih lebih aman. Lalu cara selanjutnya adalah ketika kita sedang membersihkan area misfi kita, mungkin setelah kita BAB atau buang air kecil, itu harus dari depan ke belakang. Jangan sampai dari belakang ke depan. Karena area belakang itu adalah area bersarangnya bakteri karena tempat kita BAB dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita bersihkan dari belakang ke depan, itu bakteri yang dari belakang itu bisa berpindah ke depan, di mana memang depan itu kan area misfi kita. Itu bisa kemasukan infeksi bakteri guys, dan ini yang akan menyebabkan keputihan tidak normal. Makanya kalau bisa dari depan ke belakang agar terhindar dari berpindahnya bakteri itu. Cara selanjutnya adalah kita bisa dengan memakai celana dalam yang berbahan katun. Karena memang berbahan katun ini kan sangat menyerap keringat ya. Jadinya area misfi kita itu tidak basah, tidak berkeringat, dan juga tidak jadi lembab. Karena kalau lembab itu kan jadi bersarangnya bakteri. Tapi karena kita pakai celana dalam yang berbahan katun, jadinya dia bisa menyerap keringat, menyerap yang basah, atau menyerap yang pokoknya yang lembab-lembab gitu ya. Jadinya terhindar dari bakteri itu. Lalu, cara selanjutnya tentunya kita harus hindari memakai celana dalam yang ketat. Karena kalau ketat itu jadinya nggak sehat di area misfi kita. Jadinya nggak ada sirkulasi darah yang lancar, terus juga jadinya nggak ada udara yang masuk, bisa jadi keringetan, basah, lembab, dan lain-lain. Makanya kalau bisa, pakailah celana dalam itu yang memang pas dipakai atau agak longgar. Karena kalau agak longgar itu lebih bagus sih guys. Sirkulasi darah lancar, terus juga udara lebih masuk, jadinya nggak basah, nggak lembab, dan terhindar dari bakteri yang bisa menyebabkan keputihan tidak normal. Selanjutnya, kita juga harus menghindari untuk menggunakan sabun atau produk kewanitaan terutama yang mengandung parfum. Karena memang kan tugasnya sabun dan juga produk kewanitaan ini untuk membersihkan area misfi kita kan. Kalau misalnya terlalu bersih banget area misfi kita, itu bisa menghilangkan bakteri baik. Dimana memang bakteri baik ini kan tugasnya untuk melindungi, menjaga area misfi kita agar tidak kemasukan jamur atau bakteri yang jahat. Kalau misalnya terlalu bersih sampai si bakteri baiknya ini hilang dari area misfi kita, ya jadi gampang si jamur dan juga bakteri jahatnya untuk masuk di area misfi kita. Jadinya inilah yang akan menyebabkan keputihan tidak normal terjadi pada wanita. Makanya kalau bisa sih jangan terlalu bersih banget sih guys. Penting juga untuk menjaga agar tetap ada si bakteri baik ini di area misfi kita. Karena memang dia sangat penting guys. Dia itu bisa melindungi area misfi kita. Dan kalau bisa sih di sini ya jangan pakai sabun atau bisa dikurangi sih produk kewanitaannya. Selanjutnya penting banget untuk kita menjaga kebersihan area misfi kita, terutama pada saat kita sedang menstruasi. Jadi saat menstruasi itu kita super ekstra harus bener-bener jaga kebersihan area misfi kita guys. Karena kan memang pada saat menstruasi itu masa dimana sedang ada darah kotor ya. Jadinya kalau nggak terlalu bersih itu sangat rentan bersarangnya bakteri. Makanya harus banget super ekstra jaga kebersihannya dengan cara membilas area misfi kita dengan sering pakai air yang bersih. Kemudian jangan lupa untuk dengan rajin mengganti pembalut setiap 3-5 jam sekali. Lalu, yang terpenting dari yang paling penting adalah jangan berganti-ganti pasangan seksual dan juga gunakanlah alat pengaman agar terhindar dari infeksi penyakit seksual yang menular. Karena memang paling jahat itu adalah infeksi penyakit seksual yang menular, guys. Itu tuh jahat banget, bisa menyebabkan keputihan yang sangat-sangat tidak normal, terus juga bisa menyebabkan penyakit jangka lama, penyakit yang sangat berat, terus juga bisa menyebabkan kematian. Jadi please hindarilah hal itu. Kemudian
Kemudian untuk para wanita, jangan lupa untuk secara rutin sering-sering melakukan pemeriksaan pada area misfi kalian di dokter kandungan. Contohnya bisa secara rutin melakukan pap smear. Karena kan pap smear itu sangat penting terutama untuk para wanita yang sudah melakukan hubungan seksual. Itu kalian bisa tahu gitu loh, apakah ada virus atau mungkin sehat di organ kewanitaan kalian dan lain-lain. Jadi kalau bisa sih dilakukan pemeriksaan agar kalian juga tahu gitu loh. Kalau ada masalah langsung kedeteksi dari dini, jadi kalian bisa berobat. Nah, buat teman-teman semua, kalau misalnya kalian sudah mengikuti dan juga sudah melakukan semua cara-cara yang sudah aku kasih tahu tadi, tapi ternyata keputihan kalian tuh masih tidak normal gitu loh. Nah, lebih baik kalian langsung ke dokter kandungan atau ke spesialis di bidang itu. Kalian periksakan aja, kalian konsultasi agar mendapatkan saran-saran, diagnosa yang lebih tepat, terus juga bisa diobati kalau misalnya memang serius. Nah, kalau aku pribadi sih memang sering mengalami keputihan dan keputihannya itu normal. Biasanya aku mengalami keputihan itu kalau lagi stres, banyak pikiran, terus juga kalau misalnya mau menstruasi, itu udah normal banget sih guys. Dan sekali aku keputihan itu biasanya 2 hari, jadi 1-2 hari terus hilang. Nah, kalau kalian sendiri gimana? Kalian itu biasanya keputihannya berapa lama sih guys? Berapa hari? Aku pengen tahu banget jawaban kalian. Kalian bisa langsung tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Buat teman-teman semua yang mau beli soft lens seperti yang aku pakai ini di semua video YouTube aku, kalian bisa langsung beli soft lens ini dari Instagram Mix and Best. Kalian chat aja adminnya melalui WhatsApp atau Line ya. Oke guys, jadi tadi itu dia video tentang cara mencegah dan mengobati keputihan agar tidak berulang lagi. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, langsung aja subscribe channel ini, like video ini, dan juga share video ini di semua sosial media kalian. Karena kalau kalian share video ini di Instagram, terus tag ke Instagram aku akan langsung repost dari Instagram pribadi aku. Sekalian juga ya follow Instagram aku Paulina Wahyuni. Di sana itu aku banyak share tips kecantikan, kesehatan yang mungkin berguna buat teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe biar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku upload video baru. Makasih banyak ya buat teman-teman yang selama ini udah dukung aku dan juga channel aku ini. Kita bertemu di video berikutnya ya guys. Dadah!